Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Tuhan, kami berdoa, jauhkan semua penggoda pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami, supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang hari ini Tuhan pakai menjadi saluran berkat firman, dan berkatilah semua jemaat yang memberi hidupnya untuk pemberitaan firman hari ini. Kami rindu pada firman. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah kita berdiri untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari surat pertama Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan dengan ayat yang ke-13. Pertama Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, dilanjutkan dengan ayat yang ke-13. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan simbal yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengerti segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat yang ke-13 baca sama-sama, 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, tetapi yang paling besar adalah ini. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Yang di luar shalom, yang di atas shalom, semuanya shalom. Tema kita hari ini adalah terus melangkah dengan iman. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah, 1, 2, 3. Terus melangkah dengan iman. Nanti kita akan berbicara itu, tapi mengawalinya saya ingin mengatakan ini. Saudara-saudara, kekristenan itu bertingkat-tingkat. Ada 3 tingkatan dalam kekristenan. Ada berapa? 1, beragama tapi tidak beriman. Sama-sama 1, 2, 3. Beragama tapi tidak beriman. Kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Beragama tapi tidak. Untuk beragama dia sudah beragama lama. Untuk baptis mungkin sudah 3 kali dia. Ada yang kumpul uang pi baptis lagi di sana. Untuk aksesoris agama semua sudah ada. Untuk beriman belum tentu. Jadi agama karena diatur dalam struktur berbangsa bernegara, semua orang menjadi beragama, beriman belum tentu. Belum tentu. Saya suka pakai ini contoh di mana-mana. Kalau tangan kanan gatal artinya di Jakarta masih yakin itu. Kalau tangan kanan gatal artinya, kalau tangan kanan gatal artinya dapat duit, maka orang Koreng pasti kaya raya. Itu bukan tangan kanan saya yang gatal, semua gatal habis itu. Orang beriman tahu bahwa Alkitab kasih tahu satu-satunya cara untuk dapat berkat adalah kerja sama-sama. Bukan begatal, kerja. Saudara-saudara, biasanya banyak orang tuh suka bawa foto toh. Pas mau foto ada yang lari bilang, jangan 3 orang, jangan 3 orang. Kalau foto 3 orang nanti yang mana yang mati? Masih percaya di Jakarta? Semua beragama, beriman belum tentu, belum tentu.
Saya tidak tahu di Jakarta, tapi kami ada dan besar dari sebuah kebiasaan yang menarik. Kalau keluar dari rumah jalan sudah agak jauh, tiba-tiba rasa BAB. Ambil apa? Di Jakarta juga. Saudara yakin kalau batu itu akan menyelesaikan persoalan? Di Agape ini ada toilet tidak? Kenapa tidak kasih turun batu di situ? Zaman maju begini, orang beragama saja masih meyakini hal-hal yang kira-kira begitu. Itu jadi masalah, Pak. Dia sudah penuh dengan simbol-simbol Kristiani. Beriman belum tentu. Banyak kali kami berkhotbah tapi kami tidak meyakini apa yang kami khotbahkan. Kami berdoa tapi kami tidak yakin terhadap apa yang kami doakan. Dan jangan sampai saudara-saudara menyanyi tapi tidak meyakini apa yang saudara nyanyikan. Itu pertama, beragama tapi kelas yang kedua ini agak bagus, bertobat tapi tidak berbuah. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah 1, 2, 3. Untuk bertobat dia sudah bertobat, mabuk sudah tidak mabuk lagi, judi sudah tidak, dari malas gereja sudah rajin gereja, tidak pernah tipu-tipu lagi, sudah tidak. Itu semua masa lalu. Tapi karena tidak berbuah, dia sering hidup hanya untuk masa lalu. Kalau dikasih kesempatan untuk kasih kesaksian, dia selalu bilang waktu tahun 1970. Di satu tempat ulang lagi waktu tahun 1970. Di lain tempat ulang lagi waktu tahun 19. Satu saat dia baru mau bangun, orang bilang 1970. Di Jakarta ada begitu. Di Agape ada. Dia ada ikut ibadah sekarang. Bapak-bapak atau ibu-ibu hidup hanya untuk masa lalu. Saya mau tanya, waktu 1970 Tuhan bekerja atau tidak? 2020? 2025? Lalu kenapa hanya bicara 1970? Ini mau terus melangkah tapi dia jalan di tempat di 19. Jadi masalah. Yang paling tinggi berbuah. Sama-sama 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Tuhan di dalam namaku diberikannya kepadamu. Sekarang saya mau tanya, berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Susah atau gampang? Kenapa suara hilang? Berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Susah atau gampang? Kalau susah-susah gampang itu tidak ada jawaban. Hari ini demi nama Tuhan Yesus saya kasih tahu saudara, berbuah bagi Tuhan itu gampang. Sama-sama 1, 2, 3. Ranting yang melekat kepada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Saudara pernah lihat pohon mangga? Pernah lihat pohon mangga berbuah? Pernah lihat orang timur ancam pohon mangga supaya berbuah? Belum pernah lihat. Memang tidak ada juga begitu. Ranting yang melekat kepada pohon, buah akan keluar dengan ini bunyi batu. Saya harus kembali lagi. Ranting yang melekat kepada pohon, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Amin. Banyak orang rindu berbuah tapi tidak mau melekat pada pohon. Akhirnya buahnya ada tapi buah plastik. Pernah lihat pisang plastik? Jeruk plastik atau kat plastik enak. Pernah rasa juga ya? Anak sekolah minggu saja tahu Yesus pokok dan sambil tepuk tangan. Yesus pokok dan tinggal lagi, lebih kuat lagi, 3, 4. Yesus pokok dan tinggallah di dalamnya, pastilah kau akan berubah. Anak SD kelas 4 tahu kalau untuk salah pohon itu yang dari makanan dari pohon apa? Dari apa dia dibuat? Jawab.
dengan sendirinya tanpa disuruh. Sekali lagi banyak orang minggu berdua tapi tidak berdoa. Hari ini kalau jamaah kita itu adalah menerangkan terus menerangkan dengan iman. Saya mau bilang begini, ada orang tua yang ada kita begini. Kalau mau jalan cepat, jalanlah sendiri. Tapi kalau mau jalan jauh, jalanlah bersama-sama. Ulang. Kalau mau jalan cepat, jalanlah sendiri. Kalau mau jalan jauh, jalanlah. Kalau mau jalan cepat, jalanlah sendiri. Kalau mau jalan jauh, jalanlah. Bila sampai ini lebih banyak jalan cepat atau jalan jauh? Lebih banyak jalan cepat atau jalan jauh? Yakin? Tidak ada yang tersinggung. Kalau kita tersinggung, kita jalan sama-sama. Di sini ada yang tersinggung? Dari di sini? Pakai baju warna? Di luar jalan? Nah, saudara-saudara, Paulus dapat berita dari jemaat dari keluarga Korintus bahwa jemaat hampir pecah. Jemaat hampir pecah. Jemaat hampir pecah ada dua hal. Satu, jemaat hampir pecah dan jemaat suka pilih-pilih pelayan. Jemaat suka pilih-pilih pelayan. Sebab jemaat di Korintus bilang pelayan jemaat itu harus seperti Paulus. Dia satu kali bertobat itu 2.000-3.000 orang bertobat itu dulu baru pelayan. Saya baru bilang tidak. Pelayan yang baik itu harus seperti Apolos, seorang pengkhotbah yang luar biasa, khotbah 5-6 jam, orang tidak mengantuk. Itu dulu baru pelayan. Paulus dan Apolos tidak tahu, tapi jemaat sementara berusaha mengelompokkan diri. Sekarang saya mau tanya, di Agape ini ada berapa pelayan? Ada berapa? Jemaat di sini aman? Tidak pilih-pilih? Hati-hati gunakan mulutmu. Kadang-kadang kan zaman sudah maju, kan ada di Gemit sebut warta jemaat, di sini sebut sama. Kalau orang baca yang pimpin ibadah hari Minggu ini nanti pendeta, ada begitu di sini. Betul-betul ada. Termasuk majelis. Jadi jemaat ini akan pecah dan tidak akan jalan jauh kalau apa? Suka pilih-pilih. Kedua, jemaat hampir pecah karena mereka dapat karunia-karunia Roh Kudus. Paulus menyebutkan karunia Roh Kudus itu ada dua kelompok. Yang pertama karunia motivasi, sama-sama karunia. Dan yang kedua karunia manifestasi. Karunia apa? Karunia motivasi itu seperti berkhotbah, mengajar, menyanyi, mendampingi orang. Karunia manifestasi itu seperti bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, menyembuhkan orang sakit dan lain-lain. Dua orang sudah bagus. Tapi Paulus sampaikan karunia ini harus dipakai untuk pembangunan jemaat. Mereka bukan pakai untuk membangun jemaat. Mereka pakai untuk berlomba-lomba siapa punya karunia yang paling utama, yang paling tinggi. Ini bikin kacau jemaat. Itu jadi masalah. Paulus bilang kamu seperti anak-anak kecil saja. Kalau hidupmu hanya pilih-pilih pelayan, membanding-bandingkan pelayan, kamu itu tidak pakai karunia untuk memperkuat jemaat. Kamu seperti anak-anak kecil, tidak bisa makan makanan keras ini. Ini baru bisa minum susu ini. Di sini ada yang suka banding-banding. Yang ini minggu dia gereja di Agape, minggu depan dia gereja di GBI mana kok, minggu berikut dia pas mati baru kembali ke Agape. Ada ini. Ini bikin ini mau jalan bersama-sama gimana ini? Lalu Paulus menasihatkan, aku akan memberitahukan kepada kamu karunia yang paling utama.
Aku akan memberitahukan kepada kamu karunia yang paling itu di akhir pasal 12. Sekarang masuk pasal 13, dia menyampaikan bagian ini. Dan karunia paling utama itu adalah kasih. Sama-sama, karunia paling utama adalah kasih. Hukum Taurat itu ada 10. Ada berapa? 10. Dijabarkan jadi 613 pasal. Berapa? Dari 613 pasal masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dan dari ribuan itu Tuhan Yesus simpulkan dia tinggal 2 kalimat. Mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 kalimat itu Tuhan menyimpulkan dia tinggal 1 kata, yaitu K-A-S-I K-A. Tidak tahu ini lagi. Tidak tahu. Tahu lagu apa saja. Itu anak sekolah minggu punya lagu. K-A-S-I-H K-A-S-I-H apa? Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Dia lanjut menarik sama-sama. Kasih itu. Nah ini kurang sabar ya. Tidak suka. Oh itu kalau jelaskan satu-satu pasti ada di sini. Oke. Kasih. Sekalipun kamu tahu semua bahasa manusia dan seluruh bahasa malaikat, tapi kalau kasih tidak ada padamu, kamu hanya seperti gong. Hanya seperti gong. Bayangkan bahasa roh sudah tahu, bahasa malaikat sudah tahu, bahasa manusia, pokoknya bahasa Inggris, Mandarin, Indonesia, bahasa Timur dia tahu semua. Tapi kalau kasih tidak ada, dia seperti apa? Sekalipun kita pintar sekali mengetahui seluruh rahasia, bahkan punya iman yang dapat memindahkan gunung, kurang apa lagi manusia begini. Tapi kalau kasih tidak ada, kita tidak ada guna. Tidak ada guna. Bayangkan, sepintar-pintar lagi tidak ada guna. Dan dia akhiri, sekalipun dia memberi seluruh hidupnya, bahkan tubuhnya diberi untuk dibakar sekalipun, kalau kasih tidak ada, kita tidak ada faedah. Ini kan bicara tentang pertumbuhan bersama dalam sebuah jemaat. Untuk kita mau jalan sama-sama. Tanpa kasih yang mengikat, bagaimana mau jalan jauh? Orang akan jalan sendiri-sendiri. Tidak ada faedahnya. Ada orang ada karunia. Contoh, dia punya karunia menyanyi, tapi dia tidak menyanyi di gereja. Pendeta tanya hari Minggu, ada paduan suara vokal bu? No. Tapi kalau tiba-tiba dengan berita Ketua Majelis Sinode Harian GPIB dan Gubernur Jakarta akan beribadah di sini. Solo dia, duet dia, vokal grup dia, paduan suara dia, tari-tarian dia. Itu dia bernama karunia makam puji. Itu tidak bisa membangun jauh, itu tidak bisa jalan jauh, tidak bisa. Di sini ada yang dapat itu karunia. Karunia makam puji itu ada. Dia ada di sini. Dia paham apa? Kasih tahu ya. Mengelola sebuah kelompok untuk berjalan bersama sampai jauh itu tidak gampang. Tidak gampang. Mengelola paduan suara saja. Oke, sepakat kita menyanyi di agape, sepakat. Sekarang sudah sepakat habis. Kalau tidak ada kasih, saudara lihat, kita akan bertengkar. Pakaian bebas rapi atau seragam. Bertengkar lagi. Sudah sepakat seragam, sudah seragam bertengkar lagi. Polos atau motif. Pernah begitu, pernah begitu. Sudah sepakat, sudah kalau begitu kita gabung saja antara polos dan motif, sudah gabung saja. Kita bertengkar lagi, motifnya begini atau begini. Kalau kasih tidak ada pada kita, kalau kasih tidak ada, kan sudah ada yang tersinggung dan bikin paduan suara sendiri kan. Ini mau terus melangkah ini. Terus melangkah dengan apa, bagaimana? Baik, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kenapa kita mengasihi Tuhan?
Orang mengasihi Tuhan karena orang tahu dia datang dari mana. Orang mengasihi Tuhan karena dia tahu kamu tinggal dalam dunia tapi tidak dari dunia. Tuhan menciptakan kita saat betul mengasihi Dia yang menciptakan. Saya mengasihi orang lain. Kenapa? Karena orang lain ini bukan tumpukan materi yang kosong. Pada dirinya ada gambar dan rupa Allah. Makanya saya mengasihi dia. Karena itu yang paling utama, dia bilang kasih. Supaya orang tahu diri dia berasal dari mana. Dan dia tahu bahwa orang yang ada di sampingnya bukan karena persoalan status sosial, ekonomi, tapi ada gambar dan rupa Allah di situ. Lalu di mana dirinya? Saya mau tanya, kita lebih mengasihi diri kita atau lebih mengasihi orang lain? Lebih mengasihi diri atau orang lain? Alkitab juga bilang begitu, kasihilah orang lain seperti engkau mengasihi. Jadi kalau engkau tidak mengasihi dirimu, engkau tidak mungkin mengasihi orang lain. Sekarang saya mau tanya, apakah orang yang mengasihi dirinya dia terluka? Dia mau terluka? Orang yang mengasihi dirinya dia mau hati sakit? Dia mau ada kepahitan dalam dirinya? Kalau begitu saya mau tanya, kalau pendeta Yandi benci opung, pendeta Yandi benci opung, yang rugi opung atau pendeta Yandi? Yang rugi opung atau pendeta Yandi? Kenapa saya rugi? Setiap kali lihat opung punya muka, saya senang atau tidak? Setiap kali orang bicara tentang opung punya kebaikan, saya senang atau tidak? Setiap kali orang bilang opung yang slow pendeta, saya hati senang atau tidak? Kalau saya mengasihi diri saya harus berhenti membenci opung. Amin. Sekarang saya mau tanya, saudara, ada orang yang saudara tidak suka? Ada? Ada di ini gereja sekarang? Coba lihat dia, coba lihat dia. Kenapa paling banyak lihat saya? Kalau saudara mengasihi dirimu, engkau pasti tidak mungkin membenci orang lain. Karena orang yang mengasihi dirinya, dia tidak mau terluka. Jemaah, di sini tidak ada jemaah. Tinggal 5 di sini. Jemaah, hafal ikut yang pendeta bilang, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Saya ulangi, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Saudara lihat sekarang, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih kawan di sebelah 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan, supaya tidak boleh ada orang yang mau berjalan bersama-sama terus dia bilang, Bapak, saya terlalu hargai Bapak, tapi setelah saya tahu Bapak punya sifat asli begini, maaf. Itu bukan kasih. Ego. Di sini ada orang egois. Ada. Dia ada di sini. Dia duduk di luar atau di dalam? Jemaat, yang paling bisa mengkonfirmasi kasih itu adalah ibu-ibu. Siapa? Ibu-ibu. Melahirkan itu sakit atau tidak? Sakit. Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Sesar itu abnormal, Ibu. Jemaat, waktu ibu-ibu sakit melahirkan itu kami yang suami saja tidak tolong. Ibu ada sakit melahirkan, di dalam kamar itu kami suami hanya dari luar taruh tangan di kepala berbilang, Yesus, paling ada begitu. Sudah begitu lagi dia bayangkan, ini anak muka ikut siapa ini?
Coba tanya anak kecil itu. Dom baru lahir. Anak kecil punya jam tidur, orang tua punya jam. Orang tua punya jam tidur, anak-anak punya jam. Banyak orang tua tidak tidur tanggal anak-anak mereka. Betul betul. Saudara pernah rasa atau tidak? Jam 3 subuh masih ada orang tua gendong. Pernah rasa begitu? Dalam keadaan sempoyongan tidak bisa tidur. Seringkali ibu-ibu dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya ibu-ibu punya lagu itu seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit. Padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari nyamuk mana mau gigit. Tapi sudahlah, tidak usah persoalkan. Sekarang anak baru lahir sudah bisa bicara. Orang tua ajar bicara. Pa. Setelah dia SMP SMA sudah lancar bicara. Suka bicara dengan orang tua? Dia suka bicara dengan orang tua? Lebih suka bicara dengan? Lihat ya, lahir tidak tahu bicara, orang tua ajar bicara, mulai lancar bicara, lebih suka bicara dengan teman daripada dengan orang tua. Pertanyaan terakhir, kenapa mau kasih makan dia? Kenapa mau kasih makan dia? Coba kasih tahu. Dia lahir tidak bisa bicara. Kita ajar setengah mati, sudah mulai besar, tidak suka bicara dengan orang tua, suka bicara dengan teman sampai setengah itu. Kenapa kasih makan ini orang-orang ini? Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Anak-anak lahir sudah bisa jalan? Atau siapa punya anak yang lahir langsung putar ke orang tua ajar pegang di tangan baru bilang sudah besar begini suka jalan dengan orang tua? Lebih suka jalan dengan? Kenapa kasih makan? Kenapa kasih makan? Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Kasih kawan di sebelah 1, 2, 3. Jadi kalau ada baju merah tukang tersinggung itu dia punya kasih terpatahkan. Sama juga baju batik kalau tukang tersinggung kasih terpatahkan. Saudara lihat kasih itu sangat kuat. Bagaimana dia tidak bisa menjadi yang paling utama? Mau ngomong kita mau jalan jauh tanpa kasih tidak bisa. Dia bilang kasih itu Alkitab kasih tahu sabar dalam Alkitab itu bukan sekedar menunggu waktu pulang. Tahu jam berapa pulang ini? Alkitab bicara tentang sabar dalam 2 pengertian. 1, sabar terhadap situasi sama-sama. Kasih kawan di sebelah 1, 2, 3. Ada situasi-situasi tertentu dalam hidup ini yang kita tidak suka sama sekali, tapi firman Tuhan bilang ada sakit dan penderitaan yang kita sudah tidak mau jalani, tapi firman bilang ada hal-hal tertentu yang kita sudah bosan sekali, tapi firman bilang ada pendeta khotbah terlalu panjang kita sudah pemalas, tapi firman bilang sabar. Orang di agape ini sabar-sabar semua. Kedua, sabar terhadap orang. Sama-sama 1, 2, 3. Jemaat.
Ada orang-orang tertentu dalam hidup ini yang terlalu menjengkel. Tapi firman bilang, ada tetangga-tetangga dekat rumah itu yang terlalu menjengkel. Tapi firman bilang, ada pendeta-pendeta itu terlalu tapi firman bilang, ada juga majelis itu terlalu tapi firman bilang, ada juga jemaat yang terlalu tapi firman bilang, ada juga suami-suami yang terlalu tapi firman bilang, ada juga istri-istri. Ada kok tidak? Siapa punya istri? Siapa punya? Tapi firman bilang, sabar. Dalam susah sukamu, sabar. Tuhan ada senangmu, sabar. Itu baru sabar, saya. Dalam sabar itu ada pro. Kalau tidak mau berproses tidak bisa terus melangkah, tidak bisa. Proses, sabar, proses, sabar. Dulu itu sama dengan itu hari. Betul dong? Dulu. Ya dulu. Bukan tahun 1970, tidak. Jemaat. Dulu ada satu binatang di dunia ini, dia punya nama ayam. Sekarang juga ada. Maksud saya begini, ayam dulu itu hanya dibedakan atas ayam jantan dan ayam. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya ayam yang tadinya hanya ayam sekarang menjadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam potong. Akhirnya buat kita manusia yang pusing, apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potongnya di kampung. Tidak usah persoalkan itulah, tidak usah. Tapi prosesnya menarik. Ada yang pelihara ayam kampung di rumah, ada 2 ekor, ada 5 ekor, ada lebih dari 5, ada. Kasih 1. Ayam kampung itu kita pelihara 6 bulan, masih kecil juga. Tapi dia daging enak atau tidak? Kalau betina bertelur atau tidak? Kalau dijual mahal atau tidak? Iya, karena ini ayam yang diproses. Beda dengan ayam potong kan? Ayam potong itu kita baru pelihara 1 bulan saja tidak bermakan sebesar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar. Kalau lihat langsung juga begini. Tapi ini ayam bertahan atau tidak? Bertahan atau tidak? Ibu-ibu pulang dari pasar ikat di motor, kaki patah. Dengar bunyi motor dia stres, mati itu ayam. Karena ayam tidak mau. Ayam begini mau jalan jauh tapi tidak mau proses. Bagaimana? Aman. Oke. Kasih. Itu kasih dulu pertama. Tapi dia bilang jangan lupa mesti ada pengharapan. Mesti ada apa? Mesti ada apa? Saya di pengharapan ini saya akan jelaskan di bagian iman, karena tema kita tentang iman. Tapi saya mengatakan yang saya ingin katakan kepada kita menurut perenungan firman ini adalah tentang pengharapan, yaitu memulai sesuatu dengan Tuhan sangat sulit untuk kita mengakhirinya bersama dengan Tuhan. Saya ulangi, memulai sesuatu bersama dengan Tuhan sangat sulit untuk kita mengakhirinya bersama dengan Tuhan. Ketika kita ada masalah misalnya, kita sudah berdoa ingin memulai dengan Tuhan. Saudara yakin akan mengakhiri dengan Tuhan? Belum tentu.
Ketika kita sudah berdoa dan ternyata jalannya terlalu menurun, banyak orang akan meninggalkan Tuhan. Dia merasa tidak ada harapan di situ. Ketika kita berdoa dan ternyata dia menanjak bagus, banyak orang bisa meninggalkan Tuhan di situ. Karena dia beroleh kemenangan. Makanya saya memulai dengan mengatakan, kita bisa memulai dengan Tuhan, mengakhirinya dengan Tuhan. Belum tentu. Belum tentu. Ada banyak orang belum ada kios kan berdoa keliling semua gereja di Jakarta supaya dia bisa dapat kios. Kan? So ada kios dia tidak berdoa lagi, tidak datang gereja. Pendeta bilang, Bapak kenapa so ada kios tidak gereja? Dia bilang, aduh pendeta Tuhan so kasih kios apa jaga. Ada begitu di sini. 24 jam dia pakai kios. Wah, menyanyi. Tadi yang ini pimpin pujian di sini. Kalau baru pertama kali pimpin, nanti tolong pimpin pujian sebelum kita masuk dalam yang itu tata ibadah. Oh, kalau baru pertama kali pimpin kita punya berharap pada Tuhan itu luar biasa. Di grup itu bilang tolong doakan, tolong doakan. Ini tampil perdana, tolong. Terus teman-teman komen, oke, sama-sama ya kita doakan ya. Pasti Tuhan tolong, pasti bisa. Woi, itu datang menyanyi masih standar. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal hidup suci tidak tutup dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Itu pertama. Terima kasih teman-teman bilang haleluya, puji Tuhan. Tapi mulai biasa dikasih kesempatan berdoa tidak, latihan sejarah. Datang langsung bilang musik. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Improvisasi tidak ada masalah, mantap. Tapi apakah kita masih berharap pada Tuhan atau tidak? Itu dia punya masalah. Karena itu saya bilang, memulai dengan Tuhan itu gampang. Tapi apakah kita bisa mengakhirinya bersama dengan Tuhan dalam yang terus melangkah? Terus melangkah apa? Memulai dengan Tuhan. Harap akan jiwaku, Dia perlindungan dalam susahku. Masa depan sungguh ada, harapan tidak akan hilang. Saudara bisa meyakini itu atau tidak? Karena ngomong ini gampang, tapi waktu kita berproses tadi itu repot.
sekalipun kita berjanji. Kalau begitu jangan keluarnya bagaimana Pak Pendeta? Saudara kalau mau tetap berharap pada Tuhan, mau supaya hidup ini tetap ada padanya, jangan coba-coba kita berusaha pegang tangan Tuhan, jangan. Biarkan Tuhan yang pegang kita. Supaya waktu dimana kita tergoda seperti tangan mau lepas ini, tangan Tuhan tetap pegang. Kita punya kesucian, kesalehan hidup itu apa sih? Kalau bukan Tuhan. Itu hal penting. Karena banyak orang sombong. Secara rohani dia bisa sombong. Saudara bisa bayangkan kita hidup dalam bersama-sama dalam sebuah persekutuan. Kita bisa memulai sesuatu baik-baik. Dalam perjalanan kita bisa pecah. Karena kita tidak, sepertinya kehilangan harapan. Ada orang yang di rapat ini dia mau dia omong semua orang dengar. Tapi orang omong dia tidak mau dengar. Ada begitu di sini. Ada betul. Dia duduk di mana? Lalu saudara kehilangan pengharapan. Sudah tidak mau lagi. Ada orang yang dia bisa usul semua program. Dia usul semua program. Program hari raya, program untuk ada ibadah begini, program segala program. Tapi jangan coba-coba minta dukungan dana. Itu orang punya sekikir itu. Ada dia. Dia ada di sini. Tunjuk saja tidak apa. Lalu saudara tahu kalau dia tidak kasih dukungan dana, nanti saudara pikir harapan sudah habis. Tadi opung doang jemput saya toh. Terus kita mau pergi makan di Karo. Wah, kalau mata, terus jalan bicara tentang majelis. Saya bilang begini, kurang lebih ini kita sama saja. Ini jemaat orang ini waktu mau pilih majelis ini. Orang bilang di sini pakai mekanisme pemilihan juga oleh jemaat. Orang bilang begini, pilih dia. Kenapa dia? Dia yang ada mobil. Supaya kalau ada acara tinggal pakai dia foto. Akhirnya dia foto datang gereja, dia orang tidak datang gereja. Lama-lama oto masuk surga. Baru nanti dia sudah terpilih itu terjadilah dua hal. Datang kasih tahu pendeta, Pak Pendeta, sebenarnya saya tidak mau. Tapi jemaat semua sudah sepakat. Yang mau saja bermasalah. Apalagi yang sebenarnya. Itu pertama. Yang kedua itu waktu peneguhan. Mungkin GPIB kurang lebih sama. Kalau ditanya, apakah jawabmu? Itu jawab bilang, woi, ada yang betul-betul dramatis betul kalau dia. Apakah jawabmu? Iya, saya percaya. Padahal ada yang siap FB Pro. Bukan itu sebenarnya. Mesti ada hal yang lebih lagi bahwa perjalanan ini jangan terus. Komitmen ini. Jangan tagal orang lain, saudara-saudara, kita kehilangan harap. Seolah-olah sudah tidak bisa lagi. Ada yang sudah mau mati. Beberapa orang ada masalah justru menjauh daripada Tuhan. Jangan. Saya mau tanya, saudara ada masalah? Tidak usah om, tidak usah. Saya lihat ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah umur 28, kenyataan sudah 34. Harapan menikah dengan dia, kenyataan dia nikah dan kita pun teman paduan suara. Lalu saudara tidak mau datang latihan lagi. Baru bikin paduan suara tandingan di sebelah. Mau jalan ini terus melangkah. Oke, kita bicara iman sekarang. Hafal. Iman ialah suruh mati. Hafal, iman ialah dasar dari segala sesuatu
yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, dasar. Dasar itu fondasi. Dasar itu apa? Tahu fondasi? Pernah lihat fondasi? Di mana? Siapa punya rumah? Oh ya. Dasar itu fondasi. Teori tentang fondasi itu ringan saja. Fondasi kuat, bangunan kuat. Fondasi miring, bangunan miring. Fondasi dari apa? Dari harapan. Harapan itu apa? Idealisme masa depan, visi, cita-cita. Saudara mau jadi gubernur DKI Jakarta tahun 2080, silakan. Itu visi. Iya, itu visi. Saudara mau jadi orang terkaya se-Indonesia, silakan. Itu visi. Itu idealisme masa depan. Yang ibu-ibu, yang perempuan, yang nona-nona mau jadi wanita tercantik CRT, silakan. Silakan. Itu visi, itu cita-cita. Yang menjadi persoalan bukan visinya, yang menjadi persoalan adalah saudara meletakkan dia di atas dasar apa. Karena orang tidak beriman pun dia rindu jadi gubernur DKI periode 2000. Dia juga ingin menjadi orang terkaya dan kalau dia perempuan dia juga ingin menjadi wanita tercantik mantap abang semua. Jadi yang membedakan kita itu. Nah, bukti dari apa? Bukti dari yang kelihatan atau tidak kelihatan? Oke, begini menjelaskan. Arsitek, tahu arsitek? Di sini ada arsitek. Dia punya nama siapa? Mau minta tolong. Baik, jemaah. Arsitek itu waktu mau gambar atau membangun sebuah bangunan, itu bangunan sudah ada atau belum? Sudah ada. Untuk apa dia membangun? Belum ada, masih tanah kosong. Tanah juga mungkin ada miring-miring. Tapi itu orang taruh di sini. Menghadap kemana ini bangunan? Pintu di mana? Jendela di mana? Tangga ada berapa? Berapa lantai? Kamar ada berapa? Ukuran berapa? Dia taruh di sini. Kelihatan atau tidak kelihatan? Dari yang tidak kelihatan itu, dia mulai gambar di satu kertas putih begini. Kelihatan atau tidak? Mulai kelihatan. Dari yang kelihatan itu maka dibangunlah satu gedung yang besar. Bagus toh? Setelah gedung itu bagus kan banyak orang pergi foto-foto di situ. Ada yang saya mau tanya, yang foto-foto di muka itu bangunan, dia tahu titik-titik terkuat dari itu bangunan? Dia tahu atau tidak? Lalu siapa yang paling tahu? Yang gambar dan yang bangun yang tahu toh? Dan dengan ringan Alkitab bilang, dan kamu adalah gambar dan rupa Allah. Dia paling tahu di mana titik-titik terkuat dari hidup dan titik-titik terlemah. Kita ini mau gaya bagaimana? Kali itu kita butuh iman. Ada orang yang hidup tidak ada iman. Dia tahu berkat itu Tuhan yang atur. Dia tahu begitu. Tuhan atur berkat. Tapi di dia toko ada kucing satu bilang, apa ini? Pusing lagi. Iman ini kita butuh. Amin toh? Tidak amin juga ini amin juga. Jemaah, orang beriman dan tidak beriman itu bisa dibedakan. Kalau ada kendaraan di kampung kami sebut oto, bahasa Indonesia mobil. Di sini sebut apa? Apa? Kopi? Oh sama juga? Oh sama. Saya kira kita Indonesia lain. Kalau ada kendaraan jalan dari sini ke Semarang, kecelakaan, tinggal 2 orang selamat, satu beriman, satu tidak beriman. Yang beriman akan bilang, untung Tuhan saya selamat. Untung. Yang tidak beriman akan bilang, untung tadi saya lompat cepat-cepat. Di satu peristiwa yang sama itu. Yang beriman akan bilang, untung.
Yang tidak beriman akan bilang untung. Yang paling banyak di sini untung Tuhan atau untung saya? Tuhan bilang begini, barang siapa mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Saya tidak ngomong yang dua, saya ngomong satu, menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya bukan saya, tapi bukan saya, tapi supaya kalau orang tanya, siapa yang bangun itu GPIB Agape? Bukan saya, tapi padahal kita yang cari dana. Padahal ketua pembangunan bilang, maaf Bapak, saudara terima envelope ada tulis pembangunan, saudara jengkel kan? Waktu jadi, tanya, siapa bangun? Bukan saya, tapi bayangkan kalau kita tanya, siapa bangun itu GPIB Agape? Terus bilang, bukan saya, coba kamu cek saja. Ini makam puji mulai masuk ini. Ya toh, ada orang susah, tidak punya makanan, sakit-sakitan, datang kepada saudara, saudara tolong dia. Singkat cerita, dia sehat, dia sukses, dia bawa kesaksian itu kemana-mana. Kesaksian itu sampai ke telinga saudara. Saudara akan bilang apa? Separuh akan bilang, waktu datang ini sudah mau mati Pak. Untung, kok tadi bilang untung Tuhan. Sekali lagi, iman. Satu saat orang kritik nyanyian dalam gereja. Dan dia, Pak Pendeta, kamu punya nyanyian dalam gereja yang tidak betul ini. Menyanyi pelan-pelan, lemah-lemah, berdoa ini semua tidak keluar, tidak pindah sepotong. Lama-lama orang keluar semua dari gereja. Saya bilang, coba mau ulang. Dia bilang, Bapak, tembok Yeriko itu runtuh karena apa? Orang menyanyi. Saya bilang, lu baca salah Alkitab. Yang betul yang mana pendeta? Kamu baca salah. Coba buka Alkitab. Sekarang buka cepat. Ibrani 11 ayat 30. Ibrani 11 cepat. Ibrani 11 ayat 30. Yang di luar aman. Ada baca dulu. Oke. Karena apa? Maka ketika menyanyi kuat-kuat tidak ada iman, tembok tidak jatuh. Tolak ukur kita tuh di iman. Supaya menyanyi juga pakai iman. Jangan hanya pakai foto. Pakai iman. Dan kita ingin meyakini sesuatu toh. Mau Tuhan itu turut bekerja, Tuhan terus bersama. Dalam iman itu kita tahu kemana kita pergi, Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin toh? Kalau Tuhan ada sama-sama dengan kita, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Iman. Tetapi kalau kita, apa ingat Tuhan? Suami istri itu kalau bertengkar, di sini suami istri pernah bertengkar. Di sini baku sayang semua. Sedikit lagi sudah kiamat di sini. Jemaat. Suami istri kalau bertengkar itu jangankan Tuhan. Baru pendeta yang datang saja belum bisa baik. Dorang ada bertengkar, ribut-ribut bertengkar, saya paru mati, tiba-tiba pendeta bilang, "Shalom." Itu orang nggak "Shalom pendeta, mari pendeta." Dia panggil DP istri, "Sayang, mari ada pendeta." Nanti pendeta tidak lihat pada, kok tunggu dia pulang kan? Baru pendeta yang datang bisa damai. Apalagi Tuhan bersama-sama dengan kita. Aman itu rumah kok tidak? Aman itu gereja kok tidak? Aman itu paduan suara kok tidak? Yang tersinggung lo masih ada kok tidak? Tuhan ada sama-sama dengan kita itu kan. Setiap kali dia mau pukul dia punya. Untung Tuhan ada. Tuhan ada dekat. Kita mesti menyanyi lagi. Hati-hati gunakan
Hati-hati gunakan tanganmu, karena hari sudah berpihak ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Sudah, tidak usah lagi. Saudara tahu lagu ini? Kalau saudara tahu, saudara pulang masak udah kisah ujung kepala. Ada sama-sama dengan kita. Dia ada lihat, dia ada perhatikan kita. Amin. Saudara, beriman itu bukan beriman sampai mujizat terjadi. Kan kita tahu, beriman itu Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anakmu. Tapi Tuhan ajak kerjasama. Kerjasamanya adalah bagian kita laksanakan. Selebihnya bagian Tuhan. Tidak usah campur yang Tuhan pun bagian. Ini mati hidup Tuhan yang atur. Amin. Amin. Itu soal iman. Yang iman itu kasih tau otak. Yo, lu tahu kok tidak? Saya tidak tahu. Kenapa? Otak mati hidup itu Tuhan yang atur. Jadi otak kalau kau punya kaki itu, kalau ada trek kencang ikut situ, kaki jangan lompat ke tengah jalan. Itu kerjasama kita. Amin. Ada masa depan dalam tangan Tuhan. Amin. Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anakmu. Amin. Tapi bukan Tuhan yang antar itu sekolah. Siapa yang antar? Atau sini yang karena terlalu sibuk pagi-pagi dia berdoa, Tuhan, saya sibuk jadi Tuhan kalau jemput anak-anak. Tuhan yang jemput pulang kita menangis. Ada kiriman krans dari gereja, kami keluarga besar GPIB Agape turut berduka cita. Bagian kita laksanakan. Antoh, ini iblis datang. Yesus, kalau benar engkau Allah, rubah batu ini jadi roti supaya engkau makan. Tuhan rubah kau tidak? Rubah kau tidak? Tapi dia bisa rubah kau tidak? Tapi kenapa dia tidak mau rubah? Pertama memang dia tidak mau ikut perintah iblis. Tapi yang kedua, dia mau ada proses. Masa mau makan roti saja pakai mujizat? Kalau bikin roti pakai mujizat tiap hari di toko bakery itu mujizat terus. Mujizat roti manis lah, roti tawar lah. Saudara, iman itu kalau saudara berdoa. Saudara, saya ingin mengakhiri khotbah ini. Saudara dengar. Ada ibu, saya pakai teks ini untuk menolong kita memahami apa bagian yang penting dari iman. Ada satu ibu sakit, dia punya anak sakit. Dia ikut sampai murid-murid datang paksa Yesus. Tuhan Yesus bilang tidak saya begini. Setelah percakapan itu, terus dia bilang begini, ibu, besar imanmu. Seketika itu, sembuhlah anak itu. Ibu, besar imanmu. Seketika itu, tanya itu anak sembuh karena kalau itu ibu punya iman dapat menyembuhkan anaknya, dia cari Yesus. Punya iman itu sudah dapat memindahkan gunung ke laut, dia cari Tuhan untuk apa? Sudah selesai. Itu anak tidak sembuh karena iman. Lalu sembuhkan apa pendeta? Itu anak sembuh ketika Tuhan bilang jadi. Anda boleh beriman, kalau Tuhan tidak jadi. Kalau Tuhan bilang yes. Lalu iman itu apa? Iman itu jalan. Sama-sama 1, 2, 3. Iman itu jalan. Kasih tau kawan di sebelah 1, 2, 3. Semua orang ada masalah. Orang beriman bawa masalahnya datang kepada Yesus. Selanjutnya keadaan kita tidak ditentukan oleh iman kita, tapi oleh siapa? Supaya waktu kita berdoa kita bilang, Tuhan saya beriman, jadilah menurut kehendak. Karena ada orang bilang, Pak Pendeta, saya doa sampai berhenti kan? Karena kita lagi berdoa mencari apa yang kita mau, bukan mencari apa yang Yesus mau. Sekarang saya menjelaskan, iman itu jalan.
supaya orang bermasalah, orang beriman dan tidak beriman, orang tahu ini orang beriman pun cara itu begini. Jalan. Saudara bayangkan kalau jalan-jalan yang kita pakai tidak seperti jalan yang Tuhan kehendaki. Iman tuntun kita ke itu, sehingga apapun kita meyakini Tuhan akan lakukan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya selalu kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan kasih yang terbaik, walau kadang aku jadi mengerti, lewati Tuhan itu hidup atau mati? Hidup. Saudara cari Tuhan yang hidup atau Tuhan yang mati? Hidup. Amin. Yakin? Kalau gitu saya mau tanya, ini hidup atau mati ini mimbar? Karena dia mati kita bisa atur menurut apa yang kita mau. Kotak itu hidup atau mati? Karena dia mati kita bisa urus menurut yang kita mau. Kursi ini hidup atau mati? Karena dia mati kita bisa atur menurut yang kita mau. Tuhan itu hidup atau mati? Karena dia hidup kita tidak bisa mengatur dia menurut yang kita mau. Karena itu orang beriman akan berdoa sampai menemukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang dia mau. Amin. Tuhan menjawab doa bukan karena desakan anak-anak. Tuhan tuh. Dia menjawab doa dia tahu kebutuhan anak-anak. Amin. Tunduk kepala di hadapan Tuhan. Mari kita angkat hati dan terus berjalan. Kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hati. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras dan katakan sesuatu jujur kepada Tuhan hari ini. Jujur. Nikmati saja bersama dengan Tuhan, dan kita minta Tuhan, biarlah firman menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Takut akan hari esok, namun langkah tegak. Bapak Ibu saudara-saudara, kita berteduh diri, mari kita bersama-sama satu hati di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Kemuliaan, puji, hormat dan sembahan bagi Tuhan yang bukan saja memelihara hidup kami, tetapi juga menyertai kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan menuju pada penghujung dari ibadah ini. Terima kasih untuk semua yang melayani, baik yang di altar maupun yang mempersiapkan semuanya. Kami terbatas, tetapi punya Tuhan yang tidak terbatas yang memperkenankan kepada kami untuk melayani di dalam nama Tuhan. Biarlah dalam kemelemahan dan ketidaksempurnaan kami itulah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami percaya tidak ada yang kebetulan di dalam nama Tuhan, termasuk ketika kami ada di sini dalam ibadah penyegaran iman di GPIB Agape Cibubur, memberkati pendeta dan seluruh jemaat, semua majelis jemaat di sini. Kami berdoa diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan. Lebih-lebih Tuhan memberikan iman atas mereka, atas kami sekalian, supaya kami terus percaya pada Tuhan sekalipun kami dalam situasi hidup yang tidak menguntungkan. Segala program pelayanan Tuhan berkati, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati semuanya hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama. Kami berdoa supaya yang lemah dikuatkan, yang ragu-ragu Tuhan berikan iman, yang putus asa Tuhan berikan harapan baru, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka cita Tuhan berikan penghiburan sejati dari Tuhan atas mereka sekalian. Supaya kami pulang dengan sukacita, bukan karena kami tanpa masalah, tetapi karena kami sungguh tahu Tuhan Yesus yang baik tidak akan pernah biarkan kami berjalan sendiri. Kami taruh seluruh pergumulan kami secara pribadi, keluarga,
pekerjaan, sakit dan penderitaan, hari tua, masa depan anak-anak kami, sekolah mereka, pasangan hidup, dan apapun yang menjadi bagian pergumulan kami. Jangan biarkan kami berjalan sendiri. Akhirnya semua yang kami lakukan hari ini, semuanya dalam ibadah penyegaran iman ini kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kami menyatu bersama-sama di dalam doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Inilah yang